Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di materi selanjutnya ada persamaan diferensial Cauchy non-homogen, di mana syarat dari non-homogen adalah apabila Rx tidak sama dengan 0. Sehingga untuk menentukan solusi PD non-homogen yaitu dengan menentukan YH dan YP, sehingga solusinya menjadi Y sama dengan YH plus YP. Oke, selanjutnya untuk contoh, tentukan penyelesaian PD dari X kuadrat D kuadrat min 3X D plus 4 Y sama dengan X ditambah X kuadrat ln X. Ini adalah persamaan non homogen. Kenapa? Karena nilai Rx tidak sama dengan 0. Oke, sebelum melakukan penyelesaian maka kita buat terlebih dahulu yaitu transformasi. Merubah dari PD koefisien variabel menjadi PD koefisien konstan dengan menggunakan transformasi X sama dengan E pangkat Z. X dy sama dengan dy, lalu X kuadrat D kuadrat Y sama dengan D kali D min 1Y, di mana D adalah D per dz. Nah, karena turunan tertingginya di sini adalah kuadrat, maka untuk transformasinya cukup pada X kuadrat. Nah, lalu kita lakukan reduksi ya, dari X kuadrat D kuadrat berubah menjadi D dikali D min 1 ditambah min 3D plus 4. Nah, sama dengan X dirubah menjadi E pangkat Z dan X kuadrat menjadi E pangkat 2Z dan X menjadi Z. Jelas ya? Nah, setelah itu semuanya dihitung, maka dapatlah D kuadrat min 4D plus 4Y sama dengan E pangkat Z plus E pangkat 2Z kali Z. Nah, ini adalah PD koefisien konstan non homogen. PD sudah tereduksi. Lalu untuk menentukan penyelesaian, maka langkah yang pertama yaitu menentukan YH, di mana persamaan karakteristiknya yaitu yang ini D kuadrat min 4D plus 4 dirubah menjadi lambda kuadrat min 4 lambda plus 4 sama dengan 0, karena homogen sehingga sama dengan 0. Lalu dicari akar-akarnya, maka didapatlah lambda 1, 2 dan lambda 2 sama dengan 2. Nah, ini akar-akar real sama atau kembar, sehingga solusinya adalah YH sama dengan C1 E pangkat 2Z ditambah C2Z E pangkat 2Z, karena akar-akarnya kembar atau sama. Oke, jelas ya. Lanjut untuk menentukan YP. Nah, di sini untuk menentukan YP kita menggunakan rumus kita menggunakan metode inverse operator ya. Nah, kita tulis dulu YP sama dengan 1 per D kuadrat min 4D plus 4 dikali Rx E pangkat Z plus E pangkat 2Z kali Z. Nah, sehingga untuk akar-akarnya yaitu sama dengan 1 per D kuadrat 1 per D min 2 kali D min 2. Nah, ini Rx. Kita tulis dulu YP sama dengan 1 per D min 2. D min 2 nya berubah akarnya menjadi E pangkat 2Z. Nah, E pangkat 2Z. Lalu inversnya adalah E pangkat min Z dikali Rx. Rx nya adalah E pangkat Z plus E pangkat 2Z kali Z dz, karena integral dz.
ya. Nah, yang di dalam kurung kita kalikan dengan E pangkat min 2Z. Didapatlah E pangkat min 2Z kali E pangkat Z adalah E pangkat min Z ditambah Z. Oke, jelas ya. Nah, setelah itu baru kita integralkan, yaitu didapat integral E pangkat min Z sama dengan min E pangkat min Z ditambah integral Z dz setengah Z kuadrat. Ya. Lalu hasil integralnya dikalikan dengan E pangkat 2Z. Maka didapatlah Rx yang baru, yaitu min E pangkat Z ditambah setengah Z kuadrat E pangkat Z. Ya, diperhatikan yang ini ya hasilnya ya. Nah, masing-masing dikalikan. Ya. Lalu karena masih ada faktor integrasi lagi, yaitu 1/d kuadrat. Nah, ini kita ulang lagi dari awal menggunakan inverse operator supaya pecahannya, bentuk pecahannya berubah, sehingga E pangkat 2Z integral inverse dari E pangkat 2Z, yaitu E pangkat min 2Z dikali Rx yang baru. Nah, ini Rx yang baru yang dari sini ya. Oke. Nah, masing-masing yang di dalam kurung kita kalikan dengan E pangkat 2Z. Sehingga didapat min E pangkat Z plus setengah Z kuadrat dz. Oke. Lakukan operasi lagi. Integral min E pangkat min Z plus setengah Z kuadrat dz adalah E pangkat min Z ditambah 1/6 Z pangkat 3. Nah, ini dikali dengan E pangkat 2Z, maka hasilnya adalah E pangkat Z ditambah setengah Z pangkat 3 E pangkat Z. Nah, ini persamaannya, solusinya kita dapat. Lalu solusinya kita rubah lagi sesuai dengan transformasi. Belum ya, kita tambahkan dulu dengan YH ya. Nah, sehingga solusinya yaitu YH ditambah YP. YH-nya adalah C1 E pangkat 2Z ditambah C2Z E pangkat 2Z ditambah YP E pangkat Z plus 1/6 Z pangkat 3 E pangkat Z. Nah, baru kita rubah ke bentuk awal dengan transformasi. X sama dengan E pangkat Z, maka Z sama dengan ln X. Nah, sehingga solusinya menjadi Y C1X kuadrat ya, karena E pangkat Z adalah Z, maka C1 E pangkat 2Z berubah menjadi C1X kuadrat ditambah C2 Z nya berubah menjadi ln X, E pangkat 2Z nya menjadi X kuadrat ditambah E pangkat Z adalah X 1/6, lalu Z pangkat 3 adalah ln pangkat 3X, E pangkat Z nya adalah X. Nah, ini bukan kuadrat ya, typo. Nah, itu pangkat Z. Maka setelah dilakukan penyederhanaan, didapatlah hasilnya, yaitu C1 plus C2 ln X kali X kuadrat ditambah X ditambah setengah X kuadrat ln pangkat 3X. Oke, jelas ya sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan selanjutnya ada latihan soal, boleh dicoba. Bila ada yang belum dipaham boleh ditanyakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.